Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk sejenak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 28. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-15 yang demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberikan tema memilih yang tepat dan benar. Berbicara masalah pilih dan memilih sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, maupun kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan bergereja. Misalnya dalam hal membentuk komisi-komisi dalam gereja, pengurus-pengurus gereja, dan panitia-panitia di dalam gereja, terlebih dalam bentuk panitia Natal. Dalam hal ini jemaat diperhadapkan dengan memilih pada pilihan-pilihan di mana agar kita dapat memilih dengan benar. Karena kalau salah memilih, maka akibatnya akan menjadi fatal. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini juga berbicara tentang bagaimana bangsa Israel harus dapat menentukan pilihan yang tepat, di mana Yosua memberikan pilihan kepada mereka agar mereka dapat memilih yang tepat dan benar kepada siapa bangsa Israel harus beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan Yosua ini merupakan sebuah pesan pada masa akhir hidupnya bagi bangsa Israel. Yosua membuat sebuah pernyataan yang tegas dan lugas sebagai seorang pemimpin besar bangsa Israel yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Di akhir hidupnya, di hadapan seluruh bangsa Israel di Sikem, ia mengatakan dan menceritakan, menyaksikan kesaksian-kesaksian yang sudah terjadi, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mulai dari sejarah panggilan Abraham sampai hari di mana ke-12 suku Israel telah mendiami tanah pusaka, yaitu tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Yosua menyatakan bahwa dirinya secara pribadi akan beribadah kepada Tuhan. Ia telah melihat keteladanan hidup Musa selama 40 tahun sebagai mentornya. Perjalanan yang panjang mengitari padang pasir sebelum masuk pada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa mewariskan teladan hidup yang taat kepada Tuhan dan kepemimpinan yang rendah hati sekaligus tegas.
Dia mengawali era kepemimpinannya dengan takut dan gentar di bawah bayang-bayang Musa yang agung. Namun firman Tuhan menopangnya dan memberinya keberhasilan demi keberhasilan dalam memimpin sebuah bangsa yang tegar tengkuk ini. Saudara-saudara, dalam situasi kondisi yang semacam ini, Yosua dengan tegas memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk dapat memilih kepada siapa mereka harus beribadah. Musa tidak memaksa mereka, Musa juga tidak merayu mereka, dan Musa memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih kepada siapa mereka beribadah. Sehingga ayat ini menyatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Saudara-saudara, pernyataan ini menyatakan bahwa Musa tidak memaksa mereka. Musa memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bangsa Israel agar bangsa dapat menentukan pilihan yang tepat dan benar kepada siapa mereka harus beribadah. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, kalau kita membaca pada ayat-ayat berikutnya, ternyata mereka tetap memilih hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ini sebuah pilihan yang tepat, yang benar dan luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia hidup di dunia ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bangun tidur saja kita sudah harus memilih mau melakukan apa ini, mau mengapa ini. Itu baru bangun tidur. Apalagi dalam hal-hal yang lain yang lebih besar, kita juga sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Oleh sebab itu, kalau manusia salah memilih, maka akibatnya akan menjadi fatal. Melalui perenungan ini, ayat ini, kita diingatkan agar kita dapat memilih yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita sebagai bangsa Indonesia, kita sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana secara serempak kita di Indonesia hari ini, bangsa Indonesia diajak, dihimbau agar dapat memilih para pemimpin-pemimpin yang nantinya akan memimpin di negeri kita ini, khususnya di provinsi maupun di kota-kota di mana kita berada. Mari kita meneladan bagaimana umat Israel yang dengan tepat, dengan tegas dapat memilih pilihan yang benar. Kita juga demikian. Marilah kita dapat memilih dengan pilihan-pilihan yang benar, di mana para pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang bijaksana serta bertanggung jawab dan memiliki integritas. Agar pilihan-pilihan kita ini tidak salah, saya yakin Bapak Ibu,
jauh-jauh hari sebagai orang Kristen sudah menggumulkannya dalam doa. Dan saya yakin apa yang digumulkan dalam doa, Tuhan pasti memberikan pemimpin yang memiliki integritas. Pilihlah dengan tepat dan benar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu benar-benar menguatkan kami, membimbing kami, di dalam kami akan memilih seorang pemimpin yang ada di negeri kami, Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, membimbing kami, agar kami dapat memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.